Kang, Oh ya, Jeffrey, silakan. jadi teringat aja nih nggak, ini sih cuma nambahin. Jadi yang waktu ILT sidang sama siapa itu sama ILAI, teringat itu omongannya Pak Yakob. itu yang situ. Nah, ya aku ya itu. Nah, jadi itu kalau mau dipublis dibikin kitab itu LAI minta nggak boleh ada kata yang mirip sama kata-kata ya yang mirip dengan LAI, nggak boleh lebih dari berapa ratus kata gitu. Ya sebenarnya LAI nggak punya hak, nggak punya wewenang LAI. Nah itu saya juga bingung itu. LAI berusaha menjaga lisensinya, makanya saya bilang dari awal itu tadi, kita berusaha tidak terkena lisensi siapapun. Satu, kita tidak menggunakan produk LAI sebagai backbone, jangan dibaca. Jadi pas menerjemahkan kitab El Hadik, jangan baca LAI supaya otakmu nggak terisi kata-kata LAI. Supaya ya tadi ini komentar dari Bang Jeffrey ini, supaya nanti produk kalimat kita tidak terpengaruh kalimat-kalimatnya TB, terjemahan baru. Jadi jangan baca TB LAI. Makanya kita hanya baca Inggrisnya, kita baca ILT, nah, kita baca langsung di Google kan, di Google Translate. Jadi jangan jangan baca TB LAI. Supaya apa? Jangan sampai kita terinspirasi dari kalimat LAI. Seperti itu. Memang akan ada konflik ya tadi lah lisensi ya, kalau nanti kita dikomentari loh itu kan mirip LAI. Tapi sejauh ini ya perhatikan kalimat-kalimat yang saya gunakan di kitab El Sadik yang ada sekarang. Kalau tidak seperti ILT, karena memang ILT awalnya, maka akan literal ke Ibrani itu jauh beda banget. Jauh beda banget. Tapi kalau kayak tuntutan LAI di pengadilan ketika ngomong dengan secret number, ya itu konyol, dia nggak punya wewenang. Dia nggak punya wewenang nyuruh sebenarnya. Itu karena kita basisnya bukan TP. Mas, kalau ngintip punyanya Rita Wahyu gimana? Ngintip apa Pak? Dia punya apa Pak? Tafsir. Ada beberapa di itu, tapi dia bukan keseluruhan ya, cuman ayat per ayat kan dia. Kalau bisa jangan sih Pak. Dari kenapa? Kalau bisa jangan. Ya. Jadi kita backbone kita adalah, jadi Rita Wahyu kan setengah-setengah ya, Yahudi ya sebagian ikut, tapi kan dia Kristen ya. Nanti kita tidak akan Kristen, kita akan ikut karena ini tanak ya, PL ya, kita akan ikut Yahudi, intinya begitu. Jadi kalau ada tafsir-tafsir Yahudi, nanti misalnya kemarin saya jelaskan jadi misalnya tentang kata Elohim di Kejadian 3 yang anak-anak Elohim menikahi anak-anak manusia perempuan, itu di terjemahan Khabat diterjemahkan sebagai Nobel. Kata Elohim tidak diterjemahkan sebagai Tuhan, jadi bukan anak-anak Tuhan, tapi anak-anak Nobel. Nobel itu kan bangsawan, anak-anak raja gitu ya. Nah, kita akan ikut seperti itu saja. Jadi kita akan ikut tafsirnya Yahudi. Ini untuk mentahnya yang tahap 1 ini. Jadi kita akan mengikuti tafsirnya Yahudi. Kalau dia bilang Nobel ya kita tulis bangsawan gitu aja. Kita nggak akan nulis Tuhan di situ. Karena ya lebih masuk akal. Kalau anak-anak Tuhan menikahi anak manusia, dia ngawinin pakai apa? Nggak punya tubuh jasmani. Nah, sama seperti Elohimnya Birut gitu. Elohimmu adalah Elohimku. Apakah Elohim ini Tuhan? Nah ini aku nggak tahu apakah bisa atau enggak. Karena wilayah Moab yang disebut dataran Moab di seberang Yordan yang tempat tinggal Rut itu sebenarnya milik 2,5 suku Israel. Ini jarang dibahas juga. Jadi orang Israel itu gimana Pak? Enggak, silakan terusin dulu. Kepotong nanti. Oh ya. Jadi ya itu konteks ya, makanya saya supaya gampang saja, kita tidak akan menggunakan tafsir manapun, karena itu tahap berikutnya sebenarnya.
Nanti kalau tahap berikutnya kita akan, kalau tafsir misal, kita akan condong menggunakan, kita tidak akan menggunakan Rita Wahyu, kita akan menggunakan Dr. Jill. Dokter ya, ini dokter biblika diakui. Jadi jangan khawatir dicemooh. Jadi kalau orang tanya, kamu asalnya apa? Dr. Jill. Pede aja. Siapa bisa baca Dr. Jill? Kamu lebih cerdas dari Dr. Jill? Nah, silakan. Itu ada di semua software, di SWOT ada, di The Word juga ada. Itu modul, dia menerjemahkan semua isi Alkitab PLPB, semua pasal ada komentarnya, tafsir ya, semua ayat ada, bayangkan. Jadi tiap ayat itu sangat detail. Dia tuh seumur hidup kayaknya jadi penerjemah gitu. Karena tiap ayat itu detail, ada kitab Ibraninya, ada referensinya, bisa 6 lebih. Tiap ayat dia bisa menafsir, komentari berdasarkan 5 atau 6 buku lain. Jadi misalnya ketika saya bicara kedatangan Yesus, kebangkitan Yesus ya, terus dibilang Markus pagi-pagi benar, pagi-pagi sekali. Nah, kata pagi itu sebenarnya dawn, bukan morning. Itu di Inggris. Di Inggris itu bukan morning, tapi dawn, D-A-W-N. Itu kalau terjemahan kita kayak dini hari. Dini hari itu kan konsepnya awal hari. Nah, awal hari dalam kalender Ibrani itu bukan solar, bukan kalender matahari, tapi kalender lunar. Nah, sama seperti di Jawa, kalender Jawa, dini hari dalam kalender Jawa itu sore hari. Jadi makanya di orang Jawa kan ganti hari itu jam 6 sore. Bahkan ada yang jam 3 sore. Bukan jam 12 malam. Makanya ketika dikatakan pagi-pagi hari dalam kebangkitan Yesus, itu bukan jam 6 pagi, Minggu gitu ya, tapi jam 18 malam, Sabtu malam. Nah, ini yang doktrin-doktrin Eropa salah gitu ya. Jadi mereka bikin akal-akalan. Oh, kalendernya bukan lunar tapi lunisolar, gabungan luni, bulan dan matahari. Nah, itu akal-akalan supaya mereka bisa bikin doktrin Good Friday plus Paskah Minggu. Jadi doktrin Katolik Romawi ini bermasalah. Nah, itu makanya sejak dulu El Sadik akan konflik dengan gereja-gereja mainstream karena kita pakai literal. Kalau kalendernya lunar ya jangan berbohong itu kalendernya solar. Bahwa di awal hari kata pagi di Markus itu bukan jam 6 pagi, tapi awal hari dalam kalender lunar yaitu jam 6 sore. Nah, itu. Makanya nanti kita akan menghasilkan dengan kitab El Sadik ini produk doktrin turunan yang bisa berbeda dengan gereja-gereja mainstream. Tapi saya bisa mengimani bahwa kita akan menghasilkan pemuridan yang lebih baik. Kita kan jujur. Kalau ngomongnya pagi dalam kalender lunar, ngapain kamu bohong itu kalender solar? Nah, itu loh. Sama seperti kita. Saya membuat semua produk saya dengan Windows original, ada lisensinya. Kalau nggak ada saya pakai Linux. Kan orang nggak bisa mendakwa. Setan pun tidak bisa mendakwa. Setan tidak bisa, manusia juga tidak bisa. Makanya kalau untuk gereja misalnya pakai apa namanya kalau sekarang isi worship gitu. Dulu saya dan Agus Sepur, nanti di grup WA ada orangnya. Dulu kami sama-sama di multimedia. Kami uji coba itu pakai OpenLP. Ya mirip seperti SWOT, seperti isi worship gitu. Supaya apa? Karena kami punya pergumulan yang mirip gitu. Makanya dia walaupun awal-awal dulu tidak terlalu anti Allah gitu ya, tapi ya dia sampai sekarang masih di grup WA. Karena punya sambungan yaitu pergumulan tentang open source gitu. Bagaimana gereja seharusnya kalau nggak kuat bayar lisensi ya pakailah yang lisensi terbuka yang Anda boleh pakai tanpa harus bayar. Itu pergumulannya dulu. Itu. Ya itu mungkin. Saya tadi mau ini ngomentari apa? Gimana, Pak? Jangan ngintip terjemahnya RAI atau yang lain gitu kan. Iya. Nah, itu terus jadi ingat waktu dari dulu tuh kan. Yang tentang kesia-siaan itu loh. Di bawah matahari semua sia-sia itu. Terus saya kebetulan kalau nggak tadi kemarin ya saya baca yang di punya ET itu kan jadi kefanaan ya. Jadi kefanaan ya. Terus saya pikir-pikir, iya bener ya, enak fana ya. Sebetulnya nggak sia-sia tapi fana itu loh. Maksudnya fana tapi karena pengkhotbah itu Pak. Saat ini pengkhotbah ya.
kalau di terjemahan yang ini kan kesia-siaan. Nah, waktu saya terjemahin dulu itu kan juga larinya ke kesia-siaan kan. Padahal iya ya, sebetulnya nggak sia-sia, cuman fana gitu. Ya, karena memang Lebih enak di ET ya. di LA itu kan dia, bahkan Pak Anwar dari LA mengakui bahwa kami itu tidak menghasilkan produk terjemahan literal. Jadi dari LA sendiri ketuanya itu tidak mengakui bahwa mereka menghasilkan produk literal. Mereka mengakui mereka menghasilkan produk kontekstual. Nah, karena sumbernya saja mengakui itu kontekstual, ya nggak apa-apa akhirnya. Maksudnya sesuai tujuannya gitu. Sama seperti AYT. AYT kan tujuannya kan relevan dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Jadi tidak boleh terlalu kontroversi, intinya begitu. Nah, makanya waktu saya menerjemahkan bingung juga. Ini saya disuruh membandingkan dengan bahasa Ibrani, bahkan buka interlinear, tapi tidak boleh terlalu berbeda dengan terjemahan yang lain. Nah, terus kan itu nggak masuk akal bagi saya. Makanya saya juga akhirnya saya tidak terlalu berusaha keras di situ. Satu, ini bukan produk El Sadik, dan perintahnya adalah jangan terlalu kontroversial, tidak boleh terlalu berbeda dengan yang lain. Ya akhirnya ya sudah ikut yang lain saja. Nah, di El Sadik ini karena ini punya kita sendiri, saya tidak punya batasan harus ikut siapapun, nggak ada yang bisa merintah saya di sini itu ya. Jadi ya saya ikuti visi saya gitu ya, bahwa ini harus literal. Seperti pergumulan sebenarnya ILT ya. Cuman ILT sekarang mulai kontekstual dia. Dia lelah dengan literal gitu. Ini aku nggak tahu nih orang-orang di Secret Name kok malah jadi ini. Harusnya mereka mempertahankan ILT itu. Sekarang malah mereka membuat terjemahan lain. Aku lupa. Jeffrey tahu nggak? Aku lupa. Pokoknya mereka dari Yalensa atau dari Secret Name mulai promosi itu terjemahan yang bukan ILT. Mungkin karena merasa ILT terlalu Iya betul. Atau gimana lah gitu. Apa nama terjemahnya apa? Jeffrey tahu nggak? Mana yang tadi Alkitabnya? Bahasa Indonesia Lugas. Oh, bahasa Indonesia Lugas. Nah, ya situ. Aku lihat ini orang-orang Secret Name sendiri kok lelah dengan ILT itu bagaimana? Ngapain bikin bahasa Indonesia Lugas segala? Artinya Lugas itu kan enak dibaca, intinya begitu. Jadi mereka sendiri nggak sanggup mengikuti. Tidak konsisten dong. Nggak konsisten itu yang makanya aku juga heran spiritnya ILT kok hilang, malah pindah ke El Sadik sekarang. Jadi El Sadik yang akan meneruskan semangat ILT. Ya itu ya, jadi memang aku nggak tahu kenapa Tuhan originalnya Tuhannya Yahudi, Tuhan Israel ini seperti berpindah dari Secret Name ke El Sadik, aku ya nggak tahu. Tapi faktanya seperti itu. Jadi mereka sendiri lelah dengan ILT, pengen ganti gitu. Jadi kalau ke awam mereka nggak sanggup pakai ILT, kaku bahasanya. Makanya di tahap pertama ini dalam terjemahan kita awam dulu malahan. Yang penting enak dibaca dulu. Ya, jadi dengan harapan kita terjemahkan dari hab literalnya begitu ya. Jadi untuk awam itu cukup. Nah, nanti di tahap selanjutnya di batch kedua kita ngecek ke interlinear. Nah, ini agak-agak lama nanti. Tapi karena kita udah punya acuan yang resmi rilis, kita kan santai. Kita nggak punya target harus cepat gitu, karena ya itu tadi. Yang awam sudah tahu, udah dapat yang kira-kira cukup baik lah. Sedangkan untuk studi, nah untuk pemuritan itu wajib ke interlinear, itu wajib gitu ya. Kalau nggak iso interlinear, itu bukan kita ya, bukan El Sadik. Kalau pemuritannya El Sadik harus bisa pakai interlinear, bisa pakai HP, bisa pakai komputer. Nah makanya tadi aku bilang, kalau nanti Andi atau mungkin orang-orang yang lain yang di divisi IT kita sukses, kita punya produk web seperti Bible Hub. Dari Bible Hub nanti bisa masuk ke HP, ke PC dan sebagainya. Namanya API ya, Generic API, Application Programming Interface. Jadi semua data interlinear ada di web, tapi ngaksesnya bisa di HP, bisa. Jadi di HP kayak aplikasi, nanti kayak apps. Tetapi sebenarnya bukan engine-nya itu di situs kita gitu. Itu keunggulannya kita punya otak IT begitu. Makanya aku juga heran dulu. Aku dianggap, ada temanku yang komentar, serba bisa. Dulu kan belum ada El Sadik ya, jadi aku nggak tahu fungsinya apa. Pokoknya aku dulu memang bangga punya pengetahuan gitu kan. Terus begitu El Sadik berdiri,
serba bisa ini berguna. Hardware komputer aku paham, softwarenya aku paham, setup situs itu aku sendiri semua. Dari .org aku pasang Drupal, dari .com aku pasang WordPress, terus yang net yang kita pakai untuk bahan-bahan materi aku php.bb, security-nya aku paham dan sebagainya. Misal sendiri itu skill IT gitu ya. Pinter sekali ngurusan. Kalau dulu dia ahli one page ya, jadi tampilannya supaya keren, pakai bootstrap dulu istilahnya, keren sekali pokoknya. Kalau buatannya itu enak dilihat situsnya. Kalau saya memang lebih suka yang background engine-nya daripada foreground. Nah, ahli foreground tampilannya keren. Nah, jadi kalau kita nanti bisa punya tim divisi IT, wah luar biasa, keren itu ya. Jadi kita tanda petik unbreakable, unstoppable, untouchable, tidak tersentuh. Kita nggak bermasalah lisensi, jadi tidak tersentuh. Kita punya manpower SDM, kita punya sumber dana uang. Bentar, ini bayi saya tadi profit atau minus ini. Sebelum ada visi yang 14 Desember 2011 itu sudah planning tentang itu sudah ada sebenarnya. Cuman aku nggak bikin. Dibikin karena ada, ya nggak tahu itu halusinasi siapa yang mendatangi saya, nggak tahu. Pokoknya dari malam itu kayak oke gitu ya. Tetapi tetap realisasinya setengah tahun kemudian di Juni 2012. Itu karena banyak mikir ini siapa yang mendatangi saya, halusinasi siapa. Karena waktu itu di balkon tempat saya tidur itu pernah ada ini kuntilanak nemui saya menakut-nakuti gitu ya. Jadi itu yang ketemu saya di 14 Desember ini setan atau Tuhan kan jadi susah. Tapi ternyata ya kurasa ya ini iman saya. Harusnya ya utusan Tuhan lah. Apalagi kita sudah banyak berhasil sampai sejauh ini. Kalau itu setan tidak masuk akal gitu. Masa saya mengusir setan dan kuasa setan? Kan aneh gitu. Bahkan di Alkitab tidak bisa seperti itu. Yesus bilang kan tidak bisa saya mengusir setan dan kuasa Beelzebul, karena akan terpecah belah gitu kan. Setan tidak bisa seperti itu. Jadi tidak mungkin saya merusak rencana setan dengan kuasa setan gitu. Makanya walaupun ada yang menuduh saya mengusir setan dan kuasa setan, saya masukin roh setan ke dalam orang supaya manifest, ya nggak apa-apa, itu pendapat orang, free speech ya. Dan faktanya kan saya nggak peduli. Saya membuktikan itu ada kuasa yang asli yang saya miliki, dan mereka kalah gitu ya. Dan karena kalah kan saya jadi percaya diri, oh berarti aku bener gitu. Aku dulu masih bingung benar tidaknya, tapi kalau sekarang kan tidak ada lagi keraguan. Nah, itu. Jadi kepercayaan diri ini muncul dengan waktu ya, dengan tahapan-tahapan pembuktian. Nah, itu metode test powernya begitu. Gitu. Nanti termasuk urusan literasi ini ya kita tes power siapa, kita akan unggul atau tidak dengan terjemahan yang lain. Jadi kalau kita mengkritik atau katakanlah independent reviewer gitu, mengkritik kitab-kitab Indonesia di Indonesia misalnya, nanti kita akan muncul, wah ini kitabnya Al-Sadiq paling mendekati kitab Ibrani, paling mendekati kitab Aram. Nah, itu kita punya branding, bisa bermegah lah gitu, pede, percaya diri. Walaupun kita bukan, saya nggak tahu ini yang lulusan teologi nggak ada ya kayaknya, nggak ada ya. Oh ada, Tanjung. Lali. Ada MTH, walaupun nggak diakui ya negara. Ya tapi kita bisa pede sekali saya. Sebelum ini saja udah pede. Siapa bisa menyalahkan Ibrani kuno? Nggak ada. Mau dokter sekalipun nggak bisa nyalahkan. Karena saya punya papernya gitu. Jadi paper yang S3 ya, yang menuliskan Ibrani kuno dari Mesir, tapi hanya diambil bentuknya, gramarnya ngikuti Semitik. Nah, itu ada ternyata, udah ada yang bikin. Dan ketika aku gunakan untuk menelaah teks PL, dibandingkan kamus kuno, Ibrani kuno dengan Ibrani modern, itu sangat jauh lebih baik yang kuno ternyata. Itu lebih jelas maknanya. Makanya ketika saya menjelaskan pakai Ibrani kuno, sejauh ini belum ada lah, intinya belum ada yang menyalahkan, yang bisa mas. Kalau niat menyalahkan banyak, tapi yang bisa belum ada, karena pengen menjatuhkan soalnya. Tapi sejauh ini belum ada, artinya saya ya percaya diri.
apalagi dengan kita bisa merilis teks untuk awam ini ya, yang publik. Kalau sudah rilis lengkap masuk ke Play Store, kita promo besar-besaran. Nanti orang akan penasaran, jadi mereka install itu di HP-nya masing-masing. Mereka bandingkan, kok pakai kitab El-Sadiq lebih jelas ya, maknanya lebih jelas, nggak ambigu. Nah gitu-gitu loh. Saya pengen reviewer para jemaat awam ini komentarnya begitu. Kalau mereka komentar negatif, ya itu evaluasi kita, apa yang bisa kita perbaiki. Kalau positif ya kita promokan, kita keluar-keluar. Jadi sejak dulu saya dilarang keluar-keluar, ya saya semakin semangat keluar-keluar. Jadi kalau setan melawan berarti Tuhan merestuinya begitu. Ya, demitnya sudah kelenger, sudah kalah. Coba saya tadi kelenger nggak iso ikut live, nggak jadi kita nanti. itu bayar harganya seperti itu. Ada lagi komentar, pertanyaan, usul? Tinggal berapa orang ini? 7 orang. Harusnya sukses ya kita dengan ini proyek kita ini. Tim ekonominya jalan, tim penerjemah jalan, nanti IT-nya jalan, media jalan. Jadi dulu kan ada nama, pengen saya rekrut karena pinter banget urusan media apa seni ya, seni gambar, jadi bisa bikin komik dan sebagainya. Cuman waktu itu kan kita belum punya ya ngasih kerjaan, tidak bisa. Baru sekarang kita bisa ngasih kerjaan orang. Itu pun baru 1 orang gitu ya. Nanti kalau sumber daya uang kita lebih banyak ya kita, kalau nanti minimal kita bisa punya karyawan 4 lah, bisa bikin yayasan. Bisa ada full time 4 orang, bikin yayasan bisa gitu. Karena ada orangnya. Sekarang kan belum ada. Nanti ya semoga kita juga sudah punya tempat, kantor atau apalah. Nanti misalnya salah satu staf tinggal di kantor itu lebih enak nanti. Ini yang yayasannya jalan, saya kelilingnya juga jalan gitu kan, enak sekali. Gitu. Men ya itu. Ya sejauh ini iman saya tidak berkurang, semakin bertambah. Banyak hal semakin digenapi. Tentu saja dulu dulu banyak pertanyaan, kenapa saya gitu kan. Terus kenapa saya harus kuliah itu, ya ada gunanya juga kuliah fisika. Kenapa saya harus pinter IT, ada gunanya. Nggak terlalu pinter sih, maksudnya ngerti lah itu. Nanti ada dibantu teman-teman yang bisa coding, lah itu luar biasa. Jadi saya dulu semangat sekali dulu dengan coding ya. Jadi saya pernah dipaksa oleh dari teman-teman navigator ada. Nah, waktu itu pengen punya programmer di bidang HP. Zaman dulu CDMA gitu kan. Terus kami diberi kesempatan, dilatihkan, lupa siapa nama di Asia itu. Ngirim tim, nah saya ikut salah satu di situ. Belajar bahasa bukan Hebrew ya, BREW untuk HP CDMA. Nah kebetulan saya ketemu itu Mas, temannya Pak Wid itu, yang sekarang udah dokter belum aku lupa, pokoknya di Fakultas TI ya, TI-nya UKDW. Terus kami, jadi waktu itu karena aku nggak paham bahasa C ya, terus saya minjem dia, Mas ini yang modulnya mengedit. Waktu itu kan disuruh bikin modul, kalau ada SMS nyalakan lagu, intinya begitu. Program C. Saya minta modul-modul dari dia, saya sambung-sambungkan lah, begitu. Ternyata jalan. Ternyata bisa, jadi dapat sertifikat. Gitu. Padahal ya blank, nggak pernah belajar C. Yang lain anak-anak IT semua, anak Eskom itu. Saya yang saya orangnya bukan IT, tapi ya dipaksa. Ya seperti itu. Nah, awalnya saya daftar di dulu apa namanya, pokoknya yang belajar Alkitab pemuritan lah gitu ya, kelas-kelas. Dimasukkan IT, nggak sesuai lamaran saya sebenarnya. Tapi begitu saya bisa rilis, ada program Alkitab bergambar, jadi dari video diambil gambarnya, di screenshot satu-satu pakai script ya, pakai program, dibikin video baru. Nah, begitu rilis
saya dianggap pegawai teladan lah kira-kira, kinerjanya baik. Tahun kedua ya, nah tahun ketiga keempat ambiar. Ternyata jadi sekarang, jadi ya akhirnya full time di El Sadik lebih produktif ya, saya pikir lebih produktif. Dan memang tujuan akhirnya memang ini sih sepertinya ya, hanya ya pergumulan orang-orang di full time begitu sih. Ada tahapan-tahapannya gitu. Akhirnya baru mereka oh maksudnya ini gitu. Jadi kalau kita bisa rilis produk yang qualified, berkualitas, dan nanti teruji, wah bagus sekali terjemahannya lah. Apalagi yang bisa komentar Pak Sugiarto dari KDSI misalnya, wah ya itu semoga nanti kalau kita semakin banyak belajar Alkitab, termasuk memaksa yang di grup WA, saya pengen grup WA itu semuanya aktif gitu, tapi ya dari dulu kan saya tidak pengen dipaksa gitu, memaksa ataupun dipaksa. Jadi ya kita sesuai dengan free will masing-masing, kehendak bebas masing-masing, siapa yang terbeban itu yang akan bergerak. Tentu saja ya tentunya ada upah yang lebih baik bagi kita ya kalau memang terlibat gitu. Jadi saya rasa teman-teman yang merasa diberkati dengan El Sadik seharusnya ya mendapatkan semua berkatnya lengkap gitu, pengetahuannya lengkap, duitmu ya ora kurang, kesehatanmu ya prima gitu, otakmu ya cerdas gitu ya, ora kok. Itu berkat yang luar biasa gitu.